Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 TPB 45 Fisika Dasar 2. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang video RBL kami, yaitu pengaruh variasi jumlah lilitan, jumlah baterai, dan jarak medan magnet pada motor listrik sederhana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Halo semuanya, nama saya Giarista Audira dari Prodi Rekayasa Kehutanan dengan NIM 122420028. Nama saya Muhammad Irbat Nur Halim dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 122350035. Nama saya Catherine Manihuruk dari Prodi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 122330040. Saya Nania Fitrizanauli dari Program Studi Teknologi Pangan dengan NIM 122350063. Saya Nur Indah Fahira dari Program Studi Rekayasa Kehutanan dengan NIM 122420033. Nama saya Sevia Dia Kansa dari Prodi Rekayasa Kosmetik dengan NIM 122500010. Apa sih motor listrik sederhana itu? Motor listrik sederhana merupakan sebuah alat untuk mengubah energi listrik menjadi suatu energi mekanik. Prinsip kerja. Gaya yang bekerja pada motor listrik adalah prinsip gaya Lorentz, di mana gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz memiliki nilai besar dan memiliki arah. Arah gaya Lorentz dapat ditentukan menggunakan aturan atau kaidah tangan kanan. Pada saat kumparan dialiri arus listrik, maka kumparan akan mendapatkan gaya Lorentz ke atas. Dengan begitu, arus mengalir ke kanan dan medan magnet masuk ke daerah kumparan medan pada motor listrik. Berdasarkan persamaan gaya Lorentz, yaitu F sama dengan B dikali I dikali L sin theta, sehingga dapat diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan motor listrik adalah gaya magnet, medan magnet, arus listrik, panjang konduktor, dan sudut. Menentukan arah gaya Lorentz dapat melalui kaidah tangan kanan seperti gambar berikut. Untuk kaidah tangan kanan yang pertama menggunakan 3 jari. Ibu jari sebagai arah arus listrik, jari telunjuk sebagai arah medan magnet, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Untuk kaidah tangan kanan yang kedua menggunakan telapak tangan kanan terbuka. Ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet, sedangkan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Konversi energi. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini digunakan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Kutub magnet yang senama akan tolak-menolak, sedangkan kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Maka akan terjadi gerakan jika kita menaruh sebuah magnet pada sebuah poros yang dapat berputar dan magnet yang lain pada suatu kedudukan yang tetap. Alat dan bahan yang digunakan adalah kumparan 2 lilitan, 4 lilitan, 6 lilitan, 8 lilitan, dan 10 lilitan, amplas, magnet, gelas plastik, lakban, baterai, gunting, kardus, dan kabel. Langkah pertama, buatlah kumparan sebanyak 5 jenis dengan cara melilitkan kawat tembaga pada sebuah baterai sesuai jumlah lilitan yang dipakai. Selanjutnya, panaskan sebuah paku, lalu lubangi gelas plastik sebanyak 2 lubang, atas dan bawah, pada bagian kanan dan kiri gelas plastik. Langkah selanjutnya, potonglah pelindung kabel pada bagian ujung-ujung kabel kurang lebih 4 cm. Lalu, lepaskan pelindung kabel sampai terlihat tembaganya. Lakukan langkah yang sama pada sisi ujung kabel yang lain. Selanjutnya, amplaslah tembaga pada ujung-ujung kabel tadi. Setelah diamplas, masukkan kabel ke lubang-lubang pada gelas plastik dengan mengikuti video ini.
lakukan hal yang sama pada sisi gelas plastik yang satunya. Selanjutnya, bengkokkan ujung-ujung tembaga tadi sehingga membentuk cekungan seperti pada video. Lakukan hal yang sama pada bagian ujung-ujung yang lainnya. Nantinya, cekungan ini akan berfungsi untuk menyangga kumparan. Pada variasi pertama, digunakan kumparan dengan 2 lilitan dengan satu baterai yang bertegangan 1,5 volt dan jarak magnet dengan kumparan adalah 1 cm. Jika diperlambat, dapat terlihat kumparan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Berdasarkan hukum gaya Lorentz, maka arus akan mengalir dari sebelah kanan kumparan menuju kiri kumparan. Selanjutnya digunakan variasi 4 lilitan, bisa dilihat kecepatan perputaran kumparan. Pada variasi 6 lilitan, kumparan tidak berputar dengan lancar. Pada variasi 8 lilitan, kumparan berputar sebentar lalu berhenti kembali. Pada variasi 10 lilitan, kumparan berputar cepat namun berhenti kembali. Pada variasi pertama digunakan satu baterai dan setiap variasi menggunakan kumparan 2 lilitan. Dapat dilihat kecepatan dan arah putar kumparan. Pada variasi ini digunakan 2 baterai dengan tegangan total 3 volt. Dapat dilihat arah dan kecepatan perputaran kumparan. Pada variasi ini digunakan 3 baterai dengan tegangan total 4,5 volt. Dapat dilihat arah dan kecepatan perputaran kumparan. Pada variasi pertama digunakan jarak antara magnet dan kumparan yaitu 1 cm. Pada variasi ini kumparan berputar dengan cepat dan lancar. Pada variasi kedua digunakan jarak antara magnet dan kumparan yaitu 2 cm. Pada variasi ini kumparan berputar dengan cukup cepat. Dan pada variasi terakhir digunakan jarak antara magnet dan kumparan yaitu 3 cm. Pada variasi ini kumparan berputar cukup lambat dan agak sedikit tersendat. Mekanisme kerja motor listrik. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan suatu gaya. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah loop, maka kedua sisi loop pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam. Dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut sebagai kumparan medan. Nah, pada percobaan tadi, kumparan dapat berputar karena adanya interaksi antara arus listrik dalam kawat tembaga dengan medan magnet akan menghasilkan gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya inilah yang menghasilkan resultan torsi pada kawat sehingga kawat dapat berputar. Kelebihan alat. Alat ini mudah untuk dibuat dan dipakai jika ingin melakukan percobaan terkait hukum gaya Lorentz. Kekurangannya, alat hanya bisa bekerja dengan jenis magnet dan baterai tertentu.